Akhir abad ke-16, kepulauan Jepang bergejolak. Tanah terbagi-bagi. Para daimyo saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Pasukan samurai ada di mana-mana. Tahun 1590, Toyotomi Hideyoshi berhasil nyatuin semua tuan tanah Jepang. Setelah puluhan tahun hidup dalam perang, akhirnya para petarung Jepang bersatu di bawah sang shogun. Banyaknya pertempuran yang dilewati tidak membuat raga Toyotomi lelah. Sebaliknya, ambisinya menyala-nyala. Dia pengen menjadikan Jepang tuh sebuah kekaisaran yang melampaui seluruh Asia Timur. Korea, Cina, Asia Tengah ada dalam keinginan matanya. Di pulau seberang, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Joseon hidup dalam kedamaian. Selama ratusan tahun mereka hidup tanpa perang. Keadaan yang malas bikin orang-orang hidup dalam korupsi dan nepotisme. Cuma ada satu orang yang tetap waspada, melatih diri dan pasukannya. Dia tahu bahwa badai akan segera datang. Inilah dia cerita tentang Yi Sun-sin, sang penyelamat negeri Korea. Awal kisah, Yi Sun-sin lahir di Goncheon-dong Street, Hansong, yang sekarangnya Seoul, tahun 1545. Beda nih sama anak muda lain yang meniti karir lewat jalur pegawai sipil. Yi Sun-sin ini udah tertarik dengan militer sejak masa muda. Di masa kecil dia sering main game, perang sama anak-anak lain. Kalau zaman sekarang mungkin main ML. Dia nunjukin karakter pemimpin dan bikin peralatan perangnya sendiri. Sedari muda, dia udah mimpi buat gabung ke tentara militer Korea. Dan mimpi itu berusaha dia wujudin di tahun 1972 ketika ada ujian masuk pangkat militer. Sayangnya kakinya patah ketika ujian pengendaraan kuda. Tapi dia tidak putus asa. 4 tahun kemudian, tahun 1576, dia melakukan ujian itu lagi dan lulus. Di usia 32 tahun, dia berhasil masuk militer Korea sebagai junior dan dialah yang paling tua dari angkatannya. Tapi itu nggak bikin dia patah semangat. Dia ditugasin untuk pergi jauh ke utara, ke perbatasan. FYI gigs, di utara Korea itu didiami suku Jurchen di daerah Manchuria. Suku ini tuh seneng bikin kerusuhan dan ngejarah kediaman orang-orang Korea di daerah utara. Saat itu tuh Korea belum terbagi dua negara, masih jadi satu kesatuan di bawah Joseon Dynasty. Dari Busan sampai Sungai Tumen bisa disebut Korea. Balik ke Yi ini tuh, walaupun sebenarnya cuma dapet daerah pinggiran, dia tuh benar-benar serius ngejalanin tugasnya. Dia nguatin benteng, ngelatih kemampuan militer tentara-tentaranya, dan tidak toleran pada sifat-sifat yang jelek. Apa maksudnya sifat-sifat jelek? Ya, seperti korupsi, males-malesan, gak patuh pada pemimpin, semua yang ada di sini. Intinya, ini benar-benar bersiap buat menghadapi musuh. Dan beneran ketika suku Jurchen datang, mereka berhasil diusir oleh Yi. Musuh ditumpas dan warga Korea kembali selamat. Karakternya yang keras, kuat, dan tekun bikin dia istimewa di dunia militer. Namun gak semua orang senang dengannya. Sifat Yi Sun-sin yang anti korupsi ini gak disukai sama official Korea yang udah biasa naik pangkat lewat jalur gak benar. Akibatnya dia difitnah lewat laporan palsu dan diturunin pangkatnya jadi tentara biasa. Problemnya ini gak terjadi sekali, melainkan berkali-kali. Jadi ketika Yi Sun-sin udah jadi tentara biasa, perbatasan utara tuh selalu digeruduk sama Jurchen dan kalah. Terus dia ditugasin kembali untuk mengusir Jurchen. Setelah berhasil, dia difitnah lagi karena tidak mau bekerja sama dengan official yang korup. Turun pangkat lagi menjadi tentara biasa. Gitu terus, sampai jadi siklus. Akhirnya dia pun muak. Tahun 1588 dia memohon diri untuk dibiarkan pensiun. Tapi teman masa kecil Yi Sun-sin yaitu Ryu Song-ryong ngelihat talenta Yi Sun-sin dan mencegah dia untuk pensiun. Saat itu, Ryu adalah Perdana Menteri Korea. Dia udah memprediksi kalau Korea akan mengalami perang dahsyat. Oleh karena itu, Yi Sun-sin pun mendapatkan posisi di Angkatan Laut dengan penempatan di Provinsi Jeolla, barat daya Korea. Dengan cepat, rankingnya naik. Sampai pada tahun 1591, dia berposisi sebagai Komandan Angkatan Laut. Dan dari sinilah cerita Yi Sun-sin benar-benar dimulai. Jepang versus Korea. Kayak yang tadi udah dibilang di awal, Jepang itu tuh baru aja mengalami masa-masa susah. Puluhan tahun, warga dan petarung-petarungnya tuh hidup dalam perang sipil. Perang sipil itu menghasilkan seorang pemimpin bernama Toyotomi Hideyoshi. Dia bermimpi buat jadiin Jepang sebagai kekaisaran timur. Rencana awalnya adalah menaklukkan Cina.
Jadi pada tahun 1587 sampai 1592, urusan Jepang dan Korea udah saling berhubungan. Toyotomi pengen Korea membiarkan pasukannya melenggang bebas di tanah Korea buat bergerak menuju China. Dan pasukannya ini nggak cuma 1-2 orang, tapi ratusan ribu orang ya. Rencana ini tentu bikin pejabat-pejabat Korea mengerutkan dahi. Apa benar ngebiarin orang Jepang melangkah bebas di semenanjung Korea itu ide bagus? Apalagi saat itu hubungan Korea dan China tuh lagi bagus-bagusnya. Jadi, diplomasi utusan itu pun kandas. Buruknya, Korea sama sekali tuh gak bersiap walaupun ide perang Jepang itu udah kedengeran sama mereka. Wajar, karena selama ini Korea hidup dalam damai, gak pernah mengalami perang serius. Ancaman darat mereka ya cuman suku Jurchen di Manchuria itu tadi. Itu pun gak serius-serius banget. Yang serius adalah ancaman penjarahan dari bajak laut di daerah pantai. Oleh karena itu Angkatan Laut Korea lumayan terlatih karena harus menghadapi bajak laut. Dibanding Jepang yang kuat di pertarungan darat, Korea ini memiliki kapal perang yang lebih baik. Mereka udah punya teknologi meriam untuk melawan para bajak laut. Teknologi terbaru mereka bahkan dikembangkan oleh Panglima Yi Sun-sin. Kobukson atau kapal kura-kura yang terkenal itu. Dengan panjang 28 meter, lebar 9 meter, tinggi 6 meter, kapal ini lumayan besar di zaman itu. Keempat sisinya bisa menembakkan meriam dan atapnya diisi oleh papan berduri supaya musuh nggak bisa masuk ke kapal. Kobukson terbukti menjadi kapal yang tangguh ketika perang kelak. Sementara itu, teknologi terbaru Jepang adalah arkebus, senapan yang dibawa sama para pelaut Portugis. Bedanya arkebus ini adalah senjata darat dan benar-benar membuat Jepang unggul di perang darat. Balik lagi, Jepang tuh benar-benar datang ke Korea tahun 1592. Tanggal 24 Mei, jam 4 pagi, mereka mendarat di Teluk Busan. Orang Korea ngira itu cuma delegasi atau kapal dagang biasa. Mereka nggak ngelakuin apa-apa. Padahal, jika ditelisik, Jepang datang hanya dengan kapal transport biasa, bukan kapal perang. Dan Angkatan Laut Korea di Busan yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Won Gyun sebenarnya bisa mencegah mereka. Maka terlambatlah sudah. 18.000 pasukan Jepang yang dipimpin oleh Konishi Yukinaga turun ke pantai Busan dan memberangus semua pertahanan dan pelabuhan Busan. Orang-orang dibunuh dan rumah-rumah dijarah. Angkatan Laut Korea yang patroli di situ kabur ke utara. Pasukan Jepang pun membabi buta. FYI sebenarnya Yukinaga ini melawan perintah atasan dan datang duluan ke Korea. Motivasinya ya pengen mengklaim kemenangan untuk dirinya sendiri. Pasukan utamanya tuh sebenarnya masih ada di belakang. Yukinaga pun gak buang-buang waktu. Berturut-turut daerah timur Korea seperti Yangsan, Miryang, Daegu dijarah dan diberangus. Tujuannya adalah Seoul di utara. Tanggal 28 Mei, teman Yukinaga datang. Namanya adalah Kato Kiyomasa. Membawa 23.000 tentara, dia juga menghabisi kota-kota Korea, seperti Ulsan, Gyeongjun, dan Gyeongchon. Sama seperti Yukinaga, Kiyomasa juga menuju ke Seoul. Bahkan keduanya berlomba siapa yang lebih cepat. Sepanjang waktu ini, pasukan Korea benar-benar tidak melakukan perlawanan. Satu-satunya perlawanan terjadi di benteng Chungju sama Jenderal Sindrip. Di sini arkebus menunjukkan kekuatannya nih. Seluruh pasukan darat Korea dihabisi oleh senapan. Gak ada perlawanan. Sang jenderal pun memilih bunuh diri ke sungai. Berita kejatuhan Chungju bikin Seoul panik. Raja Sonjo bersama para pejabat melarikan diri ke utara, ke Pyongyang. Saat Yukinaga dan Kiyomasa datang ke Seoul, kota itu udah kosong melompong. Maka bendera Jepang pun berkibar di tembok-tembok Seoul 12 Juni 1952. Setelahnya muncul beberapa jenderal Jepang lain seperti Kuroda Nagamasa dan Ukita Hideye. Sebenarnya Ukita Hideye inilah yang ditunjuk oleh Toyotomi buat jadi pemimpin pasukan Jepang. Dia bagi pasukan Jepang buat bergerak ke utara, sebagian ke provinsi Hamgyong, sebagian ke provinsi Pyongan, sebagian ke Hwanghae. Gak cuman itu, provinsi barat dan timur seperti Chungcheong, Gangwon, dan Jeolla gak luput dari kiriman tentara. Intinya semua daerah Korea itu mau hancur leburkan oleh Jepang. Ukita Hideye sendiri pegang kendali di Seoul dengan 10.000 tentara. Nah, sepanjang waktu ini, apa yang dilakukan oleh Yi Sun-sin? Dia berdiam diri nunggu perintah dari raja. Dan perintah itu pun datang tanggal 12 Juni, tepat ketika Seoul jatuh ke tangan Jepang. Yi Sun-sin diminta buat ngegabungin angkatan lautnya dengan Won Gyun yang sekarang lagi sembunyi untuk menghadapi angkatan laut Jepang di Busan. Dan Jepang bukanlah negara bodoh, dia tahu bahwa logistik dan suplai amat penting bagi negara yang sedang melakukan invasi. Oleh karena itu, Busan dikawal ketat. Ada puluhan ribu tentara dan sekurang-kurangnya 500 kapal perang berjaga-jaga di perairan Busan. Apapun itu,
Yi Sun-shin bergerak keluar dari kampnya di Yosu. Pasukannya terdiri dari kurang lebih 75 kapal perang, kapal Panokson, dan kapal kecil Hyupson. Dan kumpulan kapal Jepang yang pertama mereka temui berada di Okpo, Pulau Goje. Sebagian besar dari awak kapal lagi berada di desa, lagi ngejarah warga, tapi semuanya segera kembali ke kapal melihat kedatangan Yi Sun-shin. Dia pun gak buang-buang waktu. Sambil menabuh genderang perang, dia menginstruksikan untuk menembak kapal-kapal Jepang yang masih bersandar. Dan serangannya pun berhasil. Kapal-kapal itu pun hancur dan tenggelam di dasar lautan. Selain Okpo, Yi Sun-shin juga melihat bahwa kota terdekat Happo juga lagi dijarah sama Jepang. Dia pun melakukan hal yang sama. Total di Okpo dan Happo, 26 kapal Jepang tenggelam akibat kalah pertempuran. Sementara Yi Sun-shin tidak kehilangan satu kapal pun. Keesokan paginya, Yi Sun-shin meluncur ke Jinhe dan menghancurkan 11 kapal perang Jepang dari 13 yang bermukim di situ. Kemenangan demi kemenangan yang didapatkan Yi buat Jepang sadar bahwa masih ada musuh kecil yang mengganggu mereka di daerah laut. Oleh karena itu, pasukan Jepang mengirim Jenderal Wakizaka Yasuharu untuk menghadapi Yi Sun-shin. Tanggal 8 Juli, Yi pun tiba di Sachon, tempat Wakizaka bermukim. Melihat Wakizaka punya support meriam dan arkebus dari darat, Yi putar otak. Dia pun mengirim beberapa kapal kecil untuk maju ke depan. Namun kapal kecil itu adalah pancingan. Yi sudah bersiap dengan formasi sayap bangau. Ngelihat pasukan utama Jepang tuh benar-benar terpancing, formasi sayap bangau itu bekerja dan memperangkap kapal-kapal Jepang di tengah-tengah. Pasukan Wakizaka pun menjadi bulan-bulanan pasukan Yi. Di tempat ini pula, untuk pertama kalinya Yi mencoba Kabukson, kapal kura-kuranya, dan hasilnya gemilang. 50 kapal perang musuh, seluruhnya habis tanpa sisa kena tembak meriam. Dan berapa kapal yang hilang dari pihak Korea? 0. Luar biasa. Kemenangan demi kemenangan pun didapatkan oleh Yi. Hari berikutnya dia menghajar pasukan laut Jepang di Dangpo. Lalu di Danghangpo, semua kapal musuh lenyap tak bersisa, kecuali satu kabur dengan kondisi memprihatinkan. Berita kekalahan-kekalahan ini bikin Toyotomi sebagai pemimpin tertinggi marah besar. Padahal pada saat itu, bahkan Pyongyang tuh udah dikuasai sama Jepang. Raja Sonjo udah berada di perbatasan, dikit lagi bakal lenyap dari sejarah. Begitu juga Korea. Tapi performa Yi Sun-shin sungguh luar biasa. Seorang diri dia mampu mengganggu supply line Jepang di daerah selatan. Oleh karena itu Toyotomi memutuskan semua operasi militer berhenti. Pokoknya beresin dulu ini Yi Sun-shin, begitulah kira-kira perintahnya. Perintahnya disambut oleh 3 jenderal angkatan laut. Salah seorang yang udah dikalahin Yi di Sanchon, Wakizaka, enggan nunggu kedua temennya dan mutusin buat menghadapi Yi seorang diri. Dia bawa 82 kapal perang dan maju berperang di Gyeonarang tanggal 15 Agustus 1992. Entah lupa atau tak kabur, Wakizaka ini kembali terpancing oleh taktik Yi yang ngirim kapal kecil sebelum pertempuran. Lagi dan lagi, Wakizaka kembali mendapatkan dirinya berada di dalam formasi bangau buatan Yi. Dan habislah sudah, kapal-kapal Jepang hancur dan jadi bulan-bulanan kapal kura-kura Yi Sun-shin. Hanya 14 yang berhasil kabur, termasuk Wakizaka. Melihat Wakizaka udah dikalahin, 2 jenderal lainnya, Kuki Yoshitaka dan Kato Yoshiaki, menyusun kekuatan ulang di Angolpo bersama sisa-sisa kapal Wakizaka. Kali ini mereka tidak lagi terpancing oleh taktik Yi yang mengirim kapal kecil. Semuanya kokoh bersandar di pelabuhan. Oleh karena itu, Yi muter otak. Dia lalu membentuk formasi lingkaran dan satu persatu kapalnya menembakkan meriam jarak jauh. Taktik itu berhasil. Jangkauan Panoksonnya yang jauh bikin kapal-kapal perang Jepang hancur berantakan. Lagi-lagi di Angolpo ini, Yi Sun-shin berhasil meraih kemenangan. Pasukan laut Korea larut dalam gagap gempita. Tapi dia bilang ke anak buahnya untuk tidak menghabiskan seluruh kapal Jepang. Kalau kapal-kapal ini dihabisin semuanya, maka para prajurit Jepang akan menjadi beringas dan membunuh semua warga sipil di pulau. Tebakannya benar. Keesokan harinya dia mengecek Angolpo dan sisa-sisa kapal Jepang udah nggak ada. Warga Angolpo tidak mengalami luka berarti. Setelah kemenangan di Angolpo, Yi mutusin buat kembali ke campnya di Yosu. Di sini dia memproduksi kapal besar-besaran. Total 166 kapal dia cetak, termasuk 75 kapal perang. Dan dia pun siap untuk kembali bertarung. Kali ini skalanya besar-besaran. Tanggal 5 Oktober 1592, Yi berlayar ke Busan untuk menantang 500 kapal perang Jepang. Melalui sungai Naktong, dia mimpin pasukannya memasuki daerah musuh. Melihat kedatangan pasukan besari, para awak kapal Jepang ketakutan. Semuanya lari dari kapal, bersembunyi di benteng Busan. Alhasil, pertarungan Yi Sun-shin gampang. Total 130 kapal dia hancurin hari itu. Pasukan Korea menang dan hanya saja dia masih belum bisa menguasai Busan. Di musim dingin, Korea mendapatkan keberuntungan nih. Pasukan bantuan dari China udah tiba, dipimpin jenderal-jenderal seperti
Lee Rusong dan Zhu Chengchun. Mereka pun menggusur pasukan Jepang dari Pyongyang dan bergerak ke selatan. April, bahkan Seoul bisa direbut. Angin pun berubah arah. Akhirnya semua pasukan Jepang berkumpul di Busan, baik pasukan darat maupun laut, dan mereka menempatkan kapal perangnya dalam celah sempit. Jadi Yi Sun-shin tidak mampu berbuat banyak. Dia pun cuma bisa melakukan patroli dan jaga supaya Jepang nggak ngelakuin hal-hal yang tidak diinginkan. Dia melakukan produksi kapalnya sendiri di Pulau Hansando. Invasi kedua. Pada 1593 secara resmi perang udah usai dan Jepang dan Korea saling mengirim utusan untuk pembicaraan damai. Tapi diam-diam sebenarnya Jepang sedang menyusun kekuatan ulang. Dan sedari September 1596 kekuatan itu mulai bergerak. 140.000 tentara diam-diam bergerak menuju Busan dari Jepang. Dan pada musim panas 1597 mereka siap untuk bertempur kembali. Namun kali ini Jepang tidak bergerak gegabah. Mereka tahu bahwa penyebab kekalahan mereka adalah Yi Sun-shin. Oleh karena itu mereka menyusun plot. Konishi Yukinaga, peserta invasi Jepang edisi pertama, mengirim seorang pembelot bernama Yojiro ke kediaman Raja Sonjo di Seoul. Yojiro bilang kalau Yi Sun-shin nyerang tempat tertentu di waktu tertentu, maka dia bisa nangkep Jenderal Kato Kiyomasa dengan gampang. Tentu aja, sang Admiral Yi paham kalau ini tuh adalah jebakan. Tapi tidak dengan para pejabat istana, mereka percaya sama keterangan Yojiro. Hasilnya Yi Sun-shin kembali diadili. Sang pahlawan perang itu yang udah memberikan jasa untuk orang-orang Korea diturunin pangkatnya. Jadi tentara biasa lagi. Korea ini tuh nggak pernah belajar dari sejarah ya. Menyedihkan sekali nasib Yi Sun-shin ini. Bisa dikatakan para pejabat itu cuma iri sama pencapaiannya Yi Sun-shin. Penggantinya adalah Won Gyun, sang komandan yang diem aja saat Jepang datang pertama kali ke Korea. Lagi-lagi Yojiro ngasih informasi tempat di mana Won Gyun bisa ngalahin Jepang dengan mudah. Hasilnya, 200 kapal bawaan Won Gyun jadi bulan-bulanan 500 kapal perang Jepang yang udah tahu kedatangan Won Gyun. Pasukan laut Korea hancur lebur. Won Gyun pun harus meregang nyawa. Dari 200 kapal Won Gyun cuma tersisa 12 kapal aja, tanpa satupun kapal kura-kura. Padahal semuanya adalah kapal-kapal produksi Yi Sun-shin. Dan udah kalah begini, siapakah yang dipanggil untuk tugas negara? Siapa lagi kalau bukan Yi Sun-shin? Melihat Korea cuma punya 12 kapal tersisa, semuanya termasuk raja, down. Semua kecuali Yi Sun-shin. Dia berjanji akan ngalahin Jepang cuma menggunakan 12 kapal itu. Dia kasih sebuah quote. Mereka yang mencari kematian akan hidup. Mereka yang mencari hidup akan mati. Wow. Melihat semangat Yi, moral dan mental pasukan Korea pun kembali naik. Dia kembali melatih pasukannya, memperbaiki kapal, dan melakukan penelitian. Dia mencari tempat di mana dia bisa melakukan pertempuran besar sesuai keuntungannya. Dan tempat itu bernama Selat Myeongyang. Yi tahu kalau pasukan laut utama Jepang membidiknya, dia mancing mereka ke Selat Myeongyang. Kenapa dia milih selat itu? Karena selat itu cuma punya lebar 250 meter, jadi dia punya keunikan. Setiap 3 jam arus akan berbalik arah 180 derajat. Selain itu, selat ini juga punya arus yang kuat, maka tanggal 24 Oktober terjadilah pertempuran itu. Pasukan utama Jepang yang dipimpin Todo Takatora mengejar Yi Sun-shin ke Selat Myeongyang. Melihat kapal musuh yang sangat banyak, 11 kapal Korea ketakutan. Cuma kapal Yi Sun-shin yang sendirian maju melawan musuh. Dan ajaibnya kapal ini bertahan. Kapal Yi nembak ke sekeliling dan menyebabkan kerusakan di kapal-kapal Jepang. Melihat sang admiral berani gagah perkasa di lini depan, kapal-kapal Korea pun terpacu untuk turun dalam pertempuran. Semuanya ikut bertarung melawan Jepang, nggak hanya kapal perang aja, bahkan nelayan pun ikut mendukung pasukan Korea. Mereka membantu dengan kapal ikan mereka, rakyat pun turut bersorak dari daratan. Dan sesuai dengan prediksi, tiba-tiba arus laut berubah. Yang tadinya menuju ke utara jadi ke selatan, kapal-kapal Jepang pun kesulitan untuk bermanuver. Beberapa tertabrak teman sendiri, situasi Jepang kacau balau. Yi pun memberi perintah untuk menghancurkan kapal-kapal Jepang, maka habislah sudah pasukan musuh. Mereka dibombardir oleh pasukan Yi. Dari total 130 kapal yang dibawa Jepang, 31 kapal harus terbenam ke dasar lautan. Pertarungan ini adalah yang paling terkenal dari pertarungan Jepang-Korea. Wajar karena Yi Sun-shin berhasil membalikan keadaan dari 1 banding 10, dari keadaan putus asa menjadi pemenang. Pertarungan Myeongyang bahkan terkenal hingga era modern sekarang ini. Tahun 2014, pertempuran ini diangkat ke layar lebar dengan judul The Admiral Roaring Currents. Film ini mencetak rekor dalam sejarah perfilman Korea dengan jumlah penonton 17,6 juta orang. Balik lagi, kemenangan ini bikin Jepang balik ke Busan dan Yi dengan cepat memulai produksi kapalnya lagi. Maret 1598, dia udah punya 61 kapal baru dan 39 dalam konstruksi.
Sementara itu di darat, bantuan pasukan datang dari China dan menekan pasukan Jepang di Busan. 18 September 1598, sesuatu yang tak terduga terjadi. Toyotomi Hideyoshi mangkat. Dengan hilangnya komandan tertinggi, para jenderal Jepang saling bertanya, adakah yang ingin melanjutkan perang Korea? Semuanya menggelengkan kepala. Oleh karena itu, mereka pun merencanakan jalan pulang. Yi Sun-sin yang udah melihat keganasan pasukan Jepang kepada warga Korea tidak membiarkan mereka pulang dengan gampang. Dia mencari pasukan Jepang. Di sebuah benteng di Suncheon, Kunishi Yukinaga mencari jalan untuk lepas dari blokade pasukan Yi dan China. Dia mengirim messenger kepada pasukan laut utama Jepang supaya membebaskan dirinya. Tanpa diketahui musuh, Yi Sun-sin menyadap informasi ini. Maka pun dia bersiap. Dia tahu bahwa pasukan utama Jepang akan melewati Selat Noryang. Tanggal 17 Desember 1598, jam 2 pagi, terjadilah pertempuran antara pasukan utama Jepang dengan Korea. Pertarungan ini berjalan seimbang awalnya. Tapi Yi Sun-sin terus membakar semangat bertarung pasukannya. Dia juga ikut berkontribusi dengan menembakkan panah ke kapal musuh. Hasilnya, kapal-kapal musuh mulai berjatuhan. Mereka segera berputar arah, kabur. Sampai pagi, total 400 dari 500 kapal musuh berhasil dihancurkan. Ini adalah kemenangan besar bagi Korea. Genderang perang terus ditabuh hingga perang usai. Tapi bukan Yi Sun-sin lah yang menabuh genderang itu, tapi anaknya. Tanpa diketahui oleh pasukannya, Yi Sun-sin sudah tewas. Sebuah peluru arkebus menembus tubuhnya. Dia meminta anaknya untuk merahasiakan kematiannya hingga perang usai, supaya anak buahnya tetap fokus dan bersemangat. Seluruh warga Korea pun bersedih. Ribuan orang mengantari Yi Sun-sin menuju persemayaman terakhir. Sungguh disayangkan dia tidak melihat hasil dari perbuatan tangannya. Well, pertempuran Noryang ini adalah yang terakhir. Admiral dan Korea berhasil mengusir Jepang selamanya. Legacy. Seperti yang kita tahu, Yi Sun-sin sama sekali tanpa penghargaan ketika ia hidup. Karena korup dan iri hati dari para pejabat istana, dia bahkan sering diturunin pangkatnya. Sesudah kematiannya, Admiral Yi Sun-sin mendapatkan beberapa title. Misalnya adalah Chongmukong, yang artinya Tuan dari Kesetiaan dan Perang. Sonmuilden Gongsin, artinya prestasi militer kelas pertama. Dokpung Buwongun, yang artinya Pangeran dari Dokpung. Bahkan di Korea Utara, Order of Admiral of Yi Sun-sin adalah sebuah penghargaan militer bagi mereka yang berjasa. Patung sang admiral didirikan di Sojongno di Seoul dan Busan Tower di Busan. Setelah itu, markas sang admiral di Yosu dulu diabadikan atas nama kehormatannya. Sebuah jalan di Seoul dan sebuah jembatan suspensi di Yosu juga diabadikan atas nama Yi. Terakhir, koin 100 won Korea memuat penggambaran sosok sang admiral. Begitu lagi kisah Yi Sun-sin yang sepanjang hidupnya berulang kali direndahkan dan dipecat, pada akhirnya menjadi seorang pahlawan negara karena jasa-jasanya yang fenomenal. Bisa dikatakan budaya K-pop dan K-drama yang kita nikmati sekarang ini mungkin takkan ada tanpa jasa Yi Sun-sin. Oleh karena itu kita mesti menghargai jasa para pahlawan, gak cuma dari luar tapi dalam negeri juga. Karena mereka sudah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi kita. Oke, itu dia The Great Yi Sun-sin. Kalau misalnya ada yang mau kalian tambahin, ada yang mau kalian request, ada yang mau kalian koreksi, monggo komen di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Salah. Intinya ini benar-benar bersiap untuk sebel banget loh. Sifat Yi Sun-sin yang susah banget, sumpah. Kenapa sih slip mulu? Toyotomi pengen Korea membiarkan pasukannya melenggang bebas nggak tuh? Melenggang nggak tuh? Sepanjang waktu ini, apa yang dilakukin